Hai, perkenalkan nama saya Gladys Octavia Selabina Burginting. Saya dari kelas 10-2. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang berkuasa antara 732 tahun sampai 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Nama raja-raja pada Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah yaitu 1. Rakai Mataram Ratu Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Panungkaran atau Dharmatungga pada tahun 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Syalendra pada tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikaran dan Maharatu Pramodawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala yaitu pada tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Waruhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodung pada tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumbah Dyah Wawa pada tahun 924 sampai Masehi. Dan silsilah raja kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur yaitu 1. Rakai Hino Sri Isana alias MPU Sindok pada tahun 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya pada tahun 947 Masehi. 3. Makutawangsa-Wardhana hingga 985 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh pada tahun 985 sampai 1007 Masehi. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno yaitu sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Sistem ini digunakan sejak berdirinya Mataram kuno di abad ke-8 hingga runtuhnya di abad ke-11. Sistem ini dikenal dengan dinasti Sanjaya. Pemerintahannya dipegang oleh raja. Sistem kerajaan Mataram kuno memiliki 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Syalendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Candi Borobudur, sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk serupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an.
Masehi. Pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra, Borobudur adalah candi atau kuil Buddha yang terbesar di dunia. 2. Prasasti Canggal. Ditemukan di halaman Candi Kuning diukir di desa Canggal, Palawi dan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjarakunia oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sanna yang digantikan oleh Sanjaya anak Sannaha atau saudara perempuan Sana. 3. Prasasti Kalasan. Ditemukan di desa Kalasan, Yogyakarta, berangkat tahun 778 Masehi. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluar Syailendra, dan Penangkaran juga menghadiahkan desa Kalasan untuk Saga atau umat Buddha. 4. Prasasti Kyurak. Ditemukan di desa Prambanan, berangkat tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan arca Manjustri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadana Jaya. 5. Candi Ijo. Candi ini diperkirakan dibangun antara kurun abad ke-10 sampai dengan ke-11. Pada saat zaman Kerajaan Madang periode Mataram, nama Candi Ijo sendiri dari lokasi candi berada, yaitu Bukit Ijo yang terletak di desa Syambirejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dan ada lagi masa peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu Prasasti Klurak, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelawasan, Candi Kalasan, Prasasti Kedu, Prasasti Ratu Boko, Candi Sari, Candi Morangan, Candi Kedulan. Masa kejayaan Mataram kuno yaitu berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa keemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Dan kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung, yaitu pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi bagian Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Masa akhir dan masa kemunduran Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkannya lagi, dengan antara lain tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. 2. Sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. 3. Mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Dan pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadinya krisis politik sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Bahkan karena berbagai masalah ini tak kunjung menemukan titik terang, terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerajaan Mataram kuno mulai runtuh. Sekian dari saya, terima kasih.